Tonton video ini sampai selesai supaya Anda tidak salah ngerti dan tidak gagal paham. Jangan lupa like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sobat Sarman Kidemang. Kali ini Sarman Kidemang ingin menyampaikan kabar gembira bagi masyarakat Banyumas, khususnya yang berada di bagian selatan sampai dengan tenggara Banyumas. Kabar daerah tersebut akan terlewati jalan tol Cilacap, Jogja. Ikuti penjelasan saya. Tentang sosialisasi pelaksanaan pembuatan jalan tol Cilacap Jogja yang merupakan seksi Bandung Jogja, nanti ini sudah mulai sosialisasi, khususnya wilayah di Banyumas
di mana Banyumas nanti ini juga akan terlewati tol Bandung Cilacap Jogja. Dalam hal ini saya ingin menjelaskan tentang Cilacap Jogja, di mana jalan tol Cilacap Jogja ini akan melewati 4 kabupaten: Cilacap, Banyumas, Kebumen, Purworejo, dan sampai dengan Jogja, di mana tentu saja di Jogja akan melewati beberapa kabupaten wilayah Jogja. Saudara-saudara, trase ini sudah mulai disosialisasikan khususnya di 3 kecamatan, ya. Jadi proyek jalan tol Cilacap Jogja ini akan menyisir wilayah selatan, wilayah tenggara Banyumas, khususnya di 3 kecamatan, di mana 3 kecamatan ini terkenal dengan sering dilanda banjir, ya. Ini jadi 3 daerah banjir di Banyumas ini nanti akan terlewati jalan tol Cilacap Jogja. Mudah-mudahan juga nanti ada exit tol, ya, exit tol di daerah 3 kecamatan ini, entah itu di Tambak atau di Kemeranjen ataupun di Sumbyuh, ya. Jadi 3 kecamatan yang akan terlewati jalan tol Cilacap Jogja ini adalah 3 kecamatan meliputi Tambak, Sumbyuh, dan Kemeranjen. Di antara 3 kecamatan ini ada juga kurang lebih 22 desa, ya. 22 desa yang akan terlewati, mungkin berapa kilo, 1 kilo, 3 kilo, dan seterusnya, ya. Tetapi kurang lebih memang kurang lebih ada sekitar 22 desa yang akan terlewati tol Cilacap Jogja. Hanya perlu diketahui saudara-saudara bahwa trase ini baru sosialisasi, baru penyampaian, baru penyerapan aspirasi masyarakat, dan kebanyakan masyarakat juga tidak keberatan, ya. Hanya barangkali nanti pasti akan terjadi suatu tawar-menawar, terjadi suatu penyerapan aspirasi tentang ganti rugi, tentu saja. Bahwa jalan tol ini kemungkinan besar ini di tahun 2003 nanti akan mulai sosialisasi lebih eksis, ya, lebih action lagi. Kemudian siapa tahu tahun 2003-2004 sudah mulai ada wacana pembebasan. Saudara-saudara, bahwa exit tol yang kita perlukan nanti di 3 kecamatan ini adalah untuk bisa meningkatkan perekonomian di wilayah sekitarnya, khususnya di wilayah selatan sampai dengan tenggara Banyumas. Saudara-saudara, wilayah Tegal wilayah Cilacap sampai dengan Jogja ini nanti menunggu proses selesainya pembangunan di tol Solo Jogja dan Jogja Mbawen, yang kebetulan sekarang sudah antara Solo Jogja sudah mulai action di seksi 1, seksi 2 sudah mulai. Nah, ini barangkali nanti Jogja Mbawen juga sudah mulai ada sosialisasi dan mulai tentang penghitungan dari appraisal tentang ganti rugi ini. Saudara, tentang jalan tol Cilacap Jogja ini sudah dijelaskan banyak oleh para pakar khususnya di Banyumas, baik oleh Bodalitbang juga, kemudian oleh Dinas Lingkungan Hidup juga sudah dikaji. Hanya perlu diketahui saudara-saudara, khususnya di wilayah 3 kecamatan ini, bahwa exit jalan tol ini kan lurus, ya, kadang-kadang harus banyak yang diuruk. Nah, ini harus dihitung tentang lingkungan hidupnya, banjirnya ini, ya. Kita tahu bahwa daerah 3 kecamatan ini sering dilanda banjir, khususnya beberapa desa di situ itu sering banjir, ya. Di wilayah selatan jalan khususnya ini sering banjir. Oleh karena itulah tentang pembuatan jalan tol ini memang perlu dikaji lebih jauh, perlu sosialisasi, perlu dampak lingkungan dan sebagainya. Perlu ada trik-trik tertentu bagaimana agar pembuatan jalan tol di wilayah selatan Banyumas, di wilayah tenggara khususnya 3 kecamatan ini tidak
menimbulkan banjir yang lebih parah. Karena selama ini tidak ada jalan tol juga banjir. Nah, mudah-mudahan nanti setelah ada jalan tol nanti mungkin sungainya dikeruk atau bagaimana, yang jelas Bapak dengan adanya urukan jalan tol sepanjang ini mungkin akan menghambat yang kecil-kecil. Nah, tapi ini perlu pengkajian lingkungan hidup yang lebih jauh. Bagaimana agar jalan tol ini ada manfaatnya, besar manfaatnya bagi perekonomian, bagi lalu lintas, bagi transportasi dan sebagainya, tidak menimbulkan dampak lingkungan khususnya banjir. Karena kita tahu di daerah 3 kecamatan ini, khususnya di daerah-daerah selatan jalan nasional Purwokerto Jogja ini, mudah-mudahan tidak ada banjir lagi, mudah-mudahan. Nah, ini oleh karena itu saudara-saudara, Bapak, trase jalan ini sudah mulai dikaji, masyarakat sudah divisualisasikan, mulai diterapkan bagaimana cara nanti ganti rugi dan sebagainya. Tapi lagi Bapak, ini baru awal sosialisasi. Pelaksanaannya kemungkinan 2003, 2004 atau 2005, karena nanti akan menunggu tol Solo Jogja selesai, Jogja Mbawen selesai. Oke rekan-rekan, itulah informasi tentang jalan tol yang akan melewati 3 kecamatan di selatan Banyumas, di Banyumas bagian selatan atau di Tenggara, yaitu Kecamatan Tambak, Sumpyuh, dan Kemeranjen, yang kurang lebih meliputi 22 desa. Oke, terima kasih telah mengikuti penjelasan saya. Ingat, kita harus tetap waspada, jangan sampai banjir mengenangi wilayah 3 kecamatan ini.